apakah Cloud akan dikeluarkan atau tetap dengan Bruno? Bentar, yang penting first atau second dulu nih. Iya. Oke, moment of truth. Lagi-lagi kah first pick? Atau justru ini akan ada perubahan strategi lagi yang akan dibawakan oleh Geek. Dan ya, lagi-lagi first pick dan bandnya masih sama Seperti game persis. ketiga ya. Buat First pick-nya bandnya. nih. Time to take the field. Nolan Oke. split band. Bruno. Again. Cak Bruno ya. Cak Bruno lagi. Game loh. 4 game. 4 game. Lagi. Belum tobat juga. Belum tahu. Belum ada Enggak ya, tanda ini- Oh kalau ini pertobatan. beda ya? Beda. Ya, kita bahas kan itemnya gak tahu. Ini Matilda Faramis lagi nggak? Bisa jadi. Kalau Matilda iya, kalau Matilda. Udah pasti Bisa ya. jadi. Paramis juga ayo gitu Oh, loh. iya, masih ada Faramis juga, oke. Oke, Matilda Faramis. Wah, Ngilu gak sih? ngilu saya. Tapi kayaknya dari Geek mereka juga punya jawaban mungkin atas Matilda dengan adanya Kemungkinan Eve bisa keluar. Eve atau Kaja sekalian gitu untuk nangkep keberadaan dari Matildanya. Dan Faramis Faramis. Matilda lagi. Ternyata beda. enggak. Oh, mereka kayaknya udah mulai tersadar bahwa Matilda ini udah bisa ada jawaban ya dari Geeknya. Mungkin udah taubat nih ya. Iya. Atau mereka lah yang akan menggunakan Matilda, pemain-pemain dari Geek. Atau disuruh pakai Matilda? This is the Emperor's order. Pakai lagi, sama. Sama ya, dan nggak ada Eve loh yang kita harapkan. Gak ada Eve sama sekali, Lilia yang dipakai. Mhm. Matilda ya jelas masih bisa muncul sekarang atau kalau mau ambil Cloud-nya juga. Iya, Ambil Cloud aja dulu. Matilda lagi nggak sih ini? Udah terus. Kayak nggak beda jauh gitu loh dari segi... Iya, tapi Ogwen juga Picknya bisa main juga. Romer Healer ya, Florin. Ya. Mahir kan Florin ya. Mhm. Tapi setidaknya ya marksman yang paling selamat untuk berhadapan langsung dengan Cuma Akai. ditukar. Kayaknya Cloud memang udah pilihan paling tepat ya. Tapi Matilda emang pindah posisi aja. Cuman pindah posisi aja. Pindah posisi aja. Lebih ke gak mau ngasih Fredrinnya ya. Jadi ini game 3 apa game 4 ini? Iya, udah jafu ya. Ya masih sama juga ya, Minotaur yang di ban. Ya, sama persis ini. Come on, Dexter. Tapi Nah. Cloud-nya nih yang akan jadi pembeda. Cloud dari Super Marco ini tidak akan diberikan. Bentar, tadi mereka bandnya Tadi bandnya Darat Barret sama ya. Ixia. Oh, Ixia, oke. Hmm. Berarti Ixianya bisa dipakai sama Epic. Ixia bisa dipakai atau ke arah Beatrix. Matrix, Karena kalau Brody kayaknya agak berat ya ketemu Sama Akai, Bruno juga ya. Bruno juga. This land is our Dan ya, homeland. 100% band yang sama juga ya dari game yang ketiga. Plus Darat atau Ixia, kayaknya nih Ixia bisa di Ixia ban sih. sih. Oke, kita briefing panjang lebar bla 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 bla. Sama gitu. 5 game ternyata 4 game ternyata bandnya sama. Gak berubah. Kita langsung ke game aja nggak sih? Iya, kita briefing panjang lebar nanti itu begini-begini. Ternyata sama. Oke. Curhatan Curhat, caster. Tapi untuk Ixia sih ini bisa ditutup ya dari Geek harusnya melihat Super Marco belum kelihatan dan ternyata tetap Dairot. Berarti membuka Ixia-nya bisa diambil. Atau justru ya Ixia bukan jadi opsi dari AP Brand. Karena masih terbuka juga untuk pilihan ke arah XP-nya nih. Ya, atau XP-nya mau diambil dulu nih. Banyak banget nih XP sekarang. Tadi siapa Khalid ya? Iya. Kalau Khalid, Pakito bisa berdorong Tapi juga. tetap ya Terizla. lapunya ini loh, lapunya nggak dilepasin loh. Enggak. Iya. Itu kalau dilepasin itu udah ngacak-ngacak belakang banget itu. Makanya itu yang nggak diinginkan sama AP Brand ya. Berbicara tentang XP balik lagi, Foveus bisa jadi rahasia. Oh, Tapi nah, Khalidnya itu di night pick. Nah, Wah. sekarang kali di naik pick. Aha. Ini yang harus mereka waspadain lagi bagaimana lagi center flickernya. Ya, Bagaimana jadi- Dedisa Tornado-nya. ya, dan juga gak ada kombinasi Khalid Ruby untuk 2 pick Iya. terakhir. Benar, dan juga nantinya ini last pick akan menentukan kalau Geek gak ada yang bisa lompat ke belakang, Ixia ini bisa jadi combo-wombo yang mengerikan loh. Betul. Betul. Ixia Matilda. Ini depannya udah enak banget, Iya, tebel, terbang. tebel iya, sakit iya loh. Waduh, belakangnya tinggal memfollow apa aja nih. Ixia tadi seperti apa yang udah disebutkan oleh Aul, udah cocok banget itu. Tinggal cari XP yang bisa mungkin memisahkan fight-nya nanti Ini ya. harus dipikirkan lagi kan. Ada Yuzong, Terizla juga masih Atau terbuka. Xbox lagi mereka gunakan, tapi ada ngilu gak sih? Ya mungkin Terizla ya bisa juga untuk bisa memberikan sedikit area of effect-nya. Plus satu lagi sosok roamer. Dan ternyata yang diamankan adalah Yuzong, Yuzong, yep. isi Angela. Ini dia nih, Yuzong isi Angela nih. Song is Angela, Ixia gak Atau sih? Akai isi Angela. Ixi atau kalau yang mau punya escape lebih
ada Brody. lagi ya Iya. entahlah Brody ataupun Beatrix kan. Dia Brody punya masih ada, Beatrix masih ada. tactical reposition, dia punya Haskell juga untuk nge-grow lagi XP-nya nanti dengan Nibiru's yang dipegang. Oke. Hmm. Aboy kali ini bermain dengan Lilia kembali ya. Kalau secara kita melihat dengan 3 yang sudah dipakai sekarang, Avaramis ada, Freddy dan juga Khalid, ini masih bisa dipegang nanti dengan Lilia. Cuman ya untuk konsentrasi kita ini kemana nih untuk marksman buat AP Brand? Iya. Karena kalau memang licin buat pegang dia juga kayaknya bakal sulit. Dia harus main front to back dan Yuzong punya peran penting sekarang. Atau ya mau bawa Purify ada Iritel juga, tapi ternyata Brody. Brody lagi. Oke, yang diambil untuk Super Marco. Itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Terjadi perubahan juga akhirnya pada 2 hero terakhir yang diambil oleh Geek ya. Terlihat ada Yuzong dan juga Angela berubah lagi pola permainan mereka. Jadi buat teman-teman semua, let's see lah akan seperti apa. Mungkinkah ini akan menjadi 2 sama kembali atau ditutup oleh Brand dengan skor 3-1. Tapinya kita akan berharap 2 sama ya untuk Geek dan memaksa AP Brand di game yang kelima nanti. Namun dari segi counter index dan lineup rating ini terlihat cukup diunggulkan oleh Geek, tapi untuk early dan late game potensialnya lumayan imbang ya. Iya. Dan untuk di awal menurutku di sini bisa dipegang dengan Geek ya, karena Yuzong plus Angela ini bakal susah untuk dihentikan. Yuzong, Angela, move-nya bertambah juga. Tapi lain sih nanti mudah-mudahan ada hasil baik yang udah bisa dilakukan oleh Geek Farm. Begitu banyak ekspektasi orang untuk bisa melihat tim ini juga melaju menuju ke bracket selanjutnya. Jadi langsung saja game yang keempat akan menjadi 2 sama atau 3-1 yang akan dimenangkan oleh AP Brand. Oke, dan kita akan melihat kembali karena ini adalah match point untuk AP Brand bisa menuju ke final upper bracket. Tapi untuk sejauh ini dengan adanya kembali Bruno yang digunakan untuk Cadera nih Om. Lagi-lagi nih, padahal kita juga mengharapkan adanya Cloud bisa jatuh ke tangan dari Cadera ya. Ya betul, tapi mungkin lebih pede ya. Ya. Dengan, Bruno juga dan Bruno bisa ngasih Baloy? concern damage, tapi Baloy dalam Yap. bahaya. Aduh, 1 hit terakhir Baloy. Dengan 1 magic Hey. combo web tapi disembur loh sudah. Namun untuk sekarang Peo nyampe pergi ke arah mana? 1 hit terakhirnya Peo langsung dijemput tapi untungnya 1 untuk 1. Oke, saya agak sedikit shock juga ya dengan flinker yang ternyata berhasil untuk menumbangkan Baloy. Cuman harusnya ini keuntungan buat Geek Fam karena Romer tukar mid lane. Yap, dan ini jelas lebih unggul juga. Oke, Baloy dengan emblem Mage ya dia pakai. Emblem Mage. Oke, dengan focusing mark juga. Tapi Ini lihat Marky bagaimana ketinggalan loh. Iya, AP Brand mainnya agresif banget. Yap, ini Marky ketinggalan dari sisi leveling sementara Baloy-nya sekarang udah mulai diikutin lagi oleh pergerakan Ogen yang ada di bagian belakang. Tapi KLTZ mencoba untuk bisa mengamankan Fire Beetle lagi yang ada di bagian bawah. Di mana itu akan bisa membantu pergerakan dari Marky untuk bisa mendapatkan ke arah level 4. Satu yang terakhir, tapi untungnya Fire Beetle masih berhasil diamankan. Dan sekarang KLTZ pun harus mundur kembali. Dan sebenarnya kalau ngelihat antara kedua belah Romer ini sama-sama ya punya heal walaupun Baloy healnya bakal lebih konstan kan Iya. dibanding dari Matilda. Cuman kalau beradu poke ya lagi-lagi Ogwen Soul Bloom Ya, damage. damage juga bisa jadi buat item-itemnya. Dan bahkan permainan agresif dari AP Brand ini memang benar-benar ditunjang dengan adanya Ogwen tadi. Bagaimana jemputan dari Guiding Wind ini selalu bisa membawa pemain mereka untuk lebih aman. Wih, tapi pressure rate udah dipakai sebelum kontes turtle nih ya. Yap. Sementara sekarang di area yang berbeda, Flap the Z dengan adanya Ogen mereka berdua mencoba untuk bisa mempertahankan Marky. Belum juga mencapai dari level 4-nya. Sementara sekarang dari KL the Z udah berada di depan dari area turtle-nya. Dengan 1 Black Dragon Form. Coba lihat Flap the Z tadi dengan mengeluarkan 1 Ranking Center. Dia gak kena karena siapapun dan pertempuran kembali terjadi. Tapi Flap the Z-nya dengan Quicksand Guard Plus. Ada lagi Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Masih selamatlah sudah beberapa pemain yang dimiliki oleh AP Brand. Dan Luke pun langsung menghilanglah sudah untuk di pertempuran yang pertama kali. Wah, ini kerugiannya banyak banget. Junglernya hilang, turtle-nya didapetin sama AP Brand dan Luke-nya pun tidak bisa selamat. Iya, itu pertukaran yang memang cukup one-sided tadi ya. Yap. Karena ya gak ada pertukaran yang sepadan tadi yang bisa didapatkan. Sementara untuk di bottom lane ya Cadera untuk sementara waktu masih bisa defense. Masih bisa head to head berhadapan dengan Super Marco. Tapi ya kita tahu dengan extra XP yang bisa didapatin dari Turtle tadi kan buat Super Marco juga jauh lebih sehat di bottom lane. Yap, dengan ada 1 turtle dari Super Marco pun berhasil udah mencapai level 5 duluan. Cadera berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah 1 web minion ini dan harus mundur kembali. Nah, tuh Ogen ya tuh. Dia nge-remix di situ. Bocil slow mo, remix.
Ya, tapi untuk dari segi itemization sepertinya nggak jauh berubah ya untuk Ogwen. Dengan Enchanted Talisman akan menjadi item pertama. Berarti dia bakal ngejar untuk cooldown-nya dulu. Dan AP Brand Voids. Nabrak, mentok dikit gak ngaruh. Mentok dikit gak ngaruh, puyeng doang paling. Sementara sekarang Markinya sendirian di dalam rebutan. Langsung saja disembur dengan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi KLTZ akankah bisa bertahan? Guiding Wind memanggilnya untuk pulang. Ya, Flap TZ. Udah ada kick Sunguard juga setelah menerima sedikit poking yang dilakukan oleh Luke-nya. Namun di area middle kayaknya rame banget nih. Yap, itu rame banget sepertinya. Namun di bagian bawah ada 2 player yang sudah berkumpul. Udah bergerak pula. Ada 2 player yang berbeda dari AP Brand. Tapi ketahuan posisinya antara KLTZ dan juga Ogwen. Ini Super Marco suka ngejutin tiba-tiba Iya, ya. langsung flicker loh tadi. Flicker turn apart memory. Tapi memang nggak ada stack juga kan tadi yang akhirnya ngebuat damage turn apart memorinya nggak berasa. Oke. Dan di top lane masih cukup aman juga dari Flap TZ dan juga Luke. Hanya saling trading blow satu sama lain dan lebih fokus ke gold lane sebenarnya. Tapi sekarang dengan adanya turtle kali ini, AP Brand mereka bisa start untuk coba ambil turtle-nya. Yap. Akankah mereka semua siap untuk melakukan sebuah setup lagi karya dari Turtle karena KLTZ-nya terlalu kuat untuk saat ini. Ya, tadi juga ada flicker dari View yang ke-trigger tapi fight terjadi. Waduh, Marki udah mengeluarkan lagi karena dari satu epic spin. Dan berhasil mendapatkan pula karena Turtle tersebut luar biasa sekali. Tapi Angelanya berhasil diamankan. Boleski masih ada 10 detik sebelum dia respawn kembali. Dan look-nya akankah dia bertahan karena langsung di-crack oleh 3 orang sekaligus. Tapi sekarang Flap TZ-nya hampir saja bisa langsung dilumat habis. Tapi dengan The Realm harus dikeluarkan untuk bisa menghancurkan karena Luke sendirian. Yes, dan itu dia. Kerugian yang tadi didapatkan oleh P-Brand ini udah mulai dibayar lagi. Mereka tetap paksa, entahlah kehilangan Lord atau Turtle, mereka bakal coba untuk maksa balikin. Ya, dan balikinnya dengan dapetin 1 point kill juga dia. ya. Itu 3 lawan 1 loh, dan banyak source skill yang memang dibuang oleh AP Brand. Tapi tetap mereka akan unggul kalau mereka bisa pukul 1 lawannya juga. Gak apa-apa ya, buang reserve cukup banyak, tapi ya. Flash of Furiosi sudah selesai tuh, buat Ogwen. Buat Ogwen ya langsung ya di Flash of Diosisnya. Tapi Cadera yang kali ini nggak terlalu snowball banget ya. Karena di menit ke 4:20 tadi baru selesai dari Husklow-nya. Tapi setidaknya sekarang udah mulai catch up lagi dengan menghancurkan base turret dari outer turret dari bawah. Oke. Purple juga baru saja selesai diambil oleh KLTZ. Kali ini belum ada mungkin invasi dari AP Brand masuk ke dalam jungle milik AP Brand. Tapi lagi, wow, nabrak yang sangat agresif. Yap, sementara sekarang di bagian bawah coba lihat Boleskinya sendirian. Ogwen-nya udah ada di area tersebut. Tapi mereka semua mundur kembali, cukup santai semuanya. Ada Marki yang mencoba untuk bisa mendekat, tapi Baloy kembali menjadi korban. Tuh, tarik lagi. Ini masih lanjut lagi mereka ternyata peperangannya ya. Wah, lagi? Oke, dan ternyata Luke-nya langsung mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Petrify tadi pun udah langsung dia pop up, tapi di tempat yang berbeda. Outer turret-nya berhasil dihancurkan Ogwen. Membuat sebuah tabrakan dengan satu Cycling Eagle. Super Marco punya Malefic Roar. Iya, Caderanya juga tadi kegeprek sama Oppressor Red. Kaget juga ya, damage-nya ternyata sebesar itu, tapi Cadera bakal ditabrak kayaknya. Wow, Cadera bakal ditabrak, tidak ada no. mana di dalam tubuhnya. Flying Tackle langsung dikeluarkan, selesai. Hilang. Iya. Ya, meskipun mereka dapetin turtle, tapi ditukar dengan 1 marksman. Waduh, Raging Sandstorm-nya! Wow. Dan Turtle berhasil lagi diamankan oleh Flap TZ. Luar biasa. Oh no, ini ada titik balik dari AP Brand, bahkan akan melakukan kegerakan yang super ofensif lagi. Oke, waktunya untuk pemain-pemain dari AP Brand setelah menemukan momentum yang begitu baik. Mereka sepertinya mulai membabat habis apapun yang ada di depannya. Ya, dan Purple Buffet ini gagal untuk bisa disecure oleh Marki. Wah, yang tadi gue kira mereka masih bisa secure ya buat turtle-nya. Oke, di tempat yang berbeda, Marki hampir saja terkena dengan 1 ton partner yang udah langsung dikeluarkan. Tapi pertempuran antara Luke dan juga Flap TZ terus-terusan terjadi. Nah, tiba-tiba kerugiannya jadi banyak ya. Cadera hilang, terus turtle-nya juga hilang, nggak perlu di-setup lagi buat AP Brand. Iya, padahal wah itu yang nyurinya tuh dari Raging Sandstorm loh. Biasanya kayak ada kontes retribution yang cukup berarti gitu kan. Mungkin nggak expect juga ternyata damage-nya sebesar itu. Tapi ya ini membuat dari AP Brand berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan. Turtle kill-nya, 4.200 gold lead-nya, dan bahkan belum ada turret yang bisa dihancurkan. Iya, dan lihat tuh masuk semuanya AP Brand. Mengisi jungle milik kita. Iya, udah dihuni semua tapi Marki Yap, ketarik. sementara sekarang kita lihat lagi.
Akankah Cycling Eagle yang ditabrakkan benar saja. Heavy spin udah langsung dikeluarkan sebentar tuh KLTZ-nya mulai terjepit. Tapi sepertinya masih banyak bala bantuan yang bisa membuat KLTZ selamat di area tersebut. Dan kena heavy spin tapi KLTZ-nya nggak kenapa-napa loh. Ya, Karena nggak ada damage-nya juga kan. Betul, dan juga nggak masuk ke dalam area turret tadi. Iya. Iya, waduh Faramisnya udah punya NOD. Ya, Flaptisi punya si Halberd sekarang. Iya. Ya, aduh. Ini bakal motong lagi ya pastinya dari segi lifestyle yang dimiliki oleh Luke sebagai satu frontliner tambahan juga pasti ya. Itulah juga ditabrak Magic lagi Love tuh. Wave-nya juga rada-rada ngilu. Ini nyembur apaan lagi dia ke rekan-rekannya. Dari area purple buff-nya. Coba lihat Markinya benar-benar dikeroyok habis-habisan. Cycling Eagle-nya nabrak lagi ke arah dari Marki. Marki sedikit lagi berusaha, akankah dia bisa bertahan. Tapi untungnya Marki masih bisa pulang dengan recall tepat berada di depan dari rumahnya. Luke-nya pun bersembunyi di dalam inner turret guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ini Epibrand tiba-tiba super agresif ya. Iya, mereka tahu tiap kali mereka dapetin satu kondisi ya, satu pemain yang tumbang, mereka langsung berusaha untuk menukarkan dengan objektif juga. Langsung dapat satu player, satu objektif juga kita ambil. Jadi mereka lebih unggul jauh langsung. Meskipun secara point kill-nya ini nggak terlalu besar. Iya, tapi lihat caderannya udah mulai menabung kembali dari segi experience, goldnya juga untuk mendorong lane ke arah bawah. Karena mau ikut fight pun masih belum sanggup untuk bisa menyumbangkan damage yang cukup besar ya. Iya. Dan memang secara posisinya dia juga di belakang ini cukup beresiko ya kalau ditabrak dengan Ogwen. Iya, 8.000 banding 6.400. Bedanya udah ada satu item. Malah Vicrory udah selesai juga dari Super Marco. Bahkan item ketiganya ada Demon Hunter Sword loh. Iya. Terus lihat tuh si Pew-nya tuh. Enode dia. Iya, Jadi respect banget ada Enode, ada si Halberd. motong Jadi, semua. Motong semuanya dah. Yap. Apalagi nantinya heal up dari Baloiski-nya nggak akan optimal. Apalagi kan yang bergantian ada di lini depan bukan cuma Marki doang kan, ada Luke juga. Betul. Itu yang ngebuat akhirnya durability dari Luke-nya ini nggak bakal lebih besar, sebesar itu. Di atas inner turret udah tumbang. Mereka sekarang berfokus ke tengah. KLTZ coba lihat pasang badan langsung loh. Flaptzy masih berputar dengan satu bisa tornadonya. Super Marco udah punya WON, akan semakin selamat lagi. Netherrealm ada lagi upset dari Guiding Wind-nya. Udah nikmat banget loh. WON juga ada, segala jenis protection terhadap tubuh dari Super Marco ini udah bisa diberikan juga oleh rekan-rekannya ataupun dari item yang dia punya. Lordnya masih bisa di defense tapi masih ada super wave minion yang berjalan di arah top. Kayaknya bakal tetap dikawal gak sih? Ini ditabrak. Ini kayak dikawal dan Pew tadi sudah menyembur lagi. Pertempuran akan segera terjadi kah? Tidak. Karena tadi ternyata pasifnya belum ke-trigger Belum. ya. Masih bisa di-clear di luar jangkauan dari pasif tersebut. Sehingga tidak ada gerakan ofensif lagi dari AP Brand karena Geek Fam mereka masih bisa bertahan. Ya, share Demonstral Pew memang ada di atas. Tapi lihat bagaimana KLTC juga nyusul loh di bawah. Episode Red-nya ini kayak di-spamnya sama dia ya. Ada siapa langsung ulti aja di Episode Red sama dia. Gak segan-segan ya. Iya langsung mau darahnya dia masih penuh. Oke. Ya, tinggal separuh udah dihajar aja. Yap. Sementara sekarang mereka semua pun udah mencoba untuk bermain dengan 4-1 ya dari positioningnya. Marki mulai dikeroyok kah di bagian belakang. Ogen yang mencoba untuk bisa menabrak ke arah yang berbeda. Luke lah yang menjadi korbannya. Cukup kaget seperti ya Luke tersebut. Dia baru datang gak ada salah langsung digebukin saja oleh Matilda. Tapi Marki mencoba untuk bisa mendorong dengan satu heavy spin guna untuk bisa be defensif lagi terhadap dirinya dan masuk ke dalam satu base yang dia punya. Ini masih di zoning abis sih. View-nya juga udah mulai kembali mengerikan dengan poking-poking dari Ghostbusters-nya. Tapi bakal ditabrak lagi nih kayaknya. Perlahan-lahan dari AP Brand ngasih geretakan-geretakan aja. Tournament Memory dan Luke-nya masih bisa mundur. Oke, Luke masih bisa mundur. 5 player dimiliki oleh Geek pun mau nggak mau harus bersembunyi di dalam satu base yang mereka milikin. Iya, karena AP Brand cuman ngasih zoning aja ya. Mereka masih menunggu juga untuk Lord Enhance nantinya muncul. Iya. Dan cuman nahan, nyari peluang kalau memang dapetin satu baru mereka bakal terusin. Tapi untuk sementara ya dengan poking damage yang dimiliki oleh AP Brand ini sudah lebih daripada cukup ya. Yap. Ogwen bahkan bisa menjadi salah satu mata juga di depan, ngezoning semuanya. Dan Baloisi baru dengan satu flash of the Oasis yang akhirnya selesai. Dan lihat tuh, LTC mau full HP juga. Appraisal Friend. Iya, biasanya kan Appraisal Rod plus retry ya. Ini mah di awal-awal udah dibuka. Nah, ya. Jadi Siap. maksimalin, udahlah cooldownnya cepet nih, gak apa-apa nih. Kita spam Mau nggak aja mau terus-terusan. ya. Mau nggak mau, tapi sekarang 1, 2, 3 player, 3 player hanya bisa melihat dari kejauhan. Ya ampun, purple buff-ku. Dia Iya. tidak akan menjadi milikku kembali. Aduh, Iya. bukan cuma purple buff, aduh lordku. Aduh Iya. lordku. Semuanya hilang. Aduh sekarang. daerahku. Di Wah. situ udah kena semua udah loh. Dipegangin ya Dipegangin semuanya. semuanya, mau gimana lagi. Ini AP Brand jadi yang punya kawasan ya pelan-pelan ya. Jadi ini
mandor kebun. Tapi ya untuk high ground sebenarnya Aboy punya power clear yang cepet ya. Ya, Lilia ya. Iya. Banyak Angry Gloom lihat tuh yang udah ditanam semuanya. Yap, sementara sekarang KLTZ udah memulai seperti tadi. Bahkan ada satu tabrakan Hogan yang masih ada di bagian depan. Dan KLTZ-nya sudah mulai masuk. Memberikan damage begitu besar pula. Tapi itu sekarang Cadera mencoba untuk bisa mengantarkan damage yang cukup pula. KLTZ masih bisa bertahan menjadi satu orang terdepan. Bisa ngebadanin rekan-rekannya. Satu pesta di bagian tengah dan juga bawah sudah dihancurkan. Dan lihat bagaimana Kyle TZ dengan HP bar yang kayak penggaris. Yap. Itu dia ready banget di depan. Penggaris yang kayak HP bar-nya. Betul. Ah, jangan kebalik-balik nih kita nyebutinnya. Iya maaf dah. Oke, Flap TC juga punya satu immortal dan ini bisa ditabrak oleh AP Brand kalau mereka mau. Yap, sementara itu ditabrak lagi Cycling Eagle-nya dan Black Dragon Bomb akan landing ke arah mana, mencoba untuk bisa mengejar ke arah Augen yang ada di bagian belakang. Tapi sekarang Luke-nya langsung balik lagi mencoba untuk bisa kembali bersama dengan rekan-rekannya. Tapi ternyata masih ada gangguan, dia akan mencoba memberikan lagi damage sekarang dari Flaptasy. 5 player yang dimiliki oleh Brand masih membayangi. No hard guard, no black dagger form. Yap, dan sekarang Raging Sandstorm-nya sudah langsung dikeluarkan dan mereka melakukan sebuah pertempuran kembali. Epic Spin udah langsung dikeluarkan. Tapi masih ada Netherrealm, coba lihat. Begitu banyak tindakan perlindungan dan juga support system yang dimiliki oleh Epic Brand. Ya, ini kelihatan sangat timpang ya. Kyle TZ yang nge-spam terus dari Pressure Red, sedangkan ini view ini sangat-sangat lumayan pelit dengan Netherrealm-nya. Dia nyimpen banget Netherrealm-nya sampai dengan detik-detik yang terakhir. Itu gak banyak dari tadi kita ngeliat Netherrealm diaktifkan. Dan di saat diaktifkan ya ini menjadi momen yang tepat. Ya, dan bahkan Oakwen masih menuju ke Holy Crystal. Yep, sebentar lagi. Wah, ini banyak banget untuk source damage sebagai AP Brand. Sedangkan dari Geekfam mereka hanya bisa bertahan sementara waktu. Lebih ke menunggu agar Cadera ini bisa satu hit dia. Nanti dapetin satu kayak view-nya misalnya. Dan itu men-trigger Netherrealm-nya nih. Netherrealm yang ditahan terlalu lama juga biasanya membuat orang-orang jadi miskalkulasi. Ini udah dipakai gak sih sebenarnya gitu? Iya, iya. Ini komunikasi jadi harus berjalan ya. Betul. Ini kok masih ada nih Netherrealm ini? Sementara itu sekarang dari Luke sendiri beserta dengan rekan-rekannya masih berada di area tepat berada di mid lane. Tapi mereka pun belum bisa pergi ke arah manapun karena terlalu berisiko nih. Rerumputan bukanlah tempat yang aman kembali. Ini di direct satu oleh game tanpa arti. Buset dah happy spin langsung dikeluarkan tapi Raging Sandstorm gagal lah sudah setup yang akan dibangun oleh pemain dari Geek. Bahkan di situ tadi ada Matilda. Sekalipun dia terjepit ada momentum sepersekian detik saja. Tinggal terbang. Dan bukan cuma itu ya. Ada lore. Itu dia nggak ada heavy spin ya. Iya. Heavy spin yang terbuang cuma-cuma tadi. Yap. Dan kita melihat di bagian belakang juga, ini follow up-nya masih cukup jauh. Jadi ya itu heavy spin yang hanya akan membuang waktu sedikit bagi AP Brand. Wih, mereka mencoba untuk memaksakan loh. Oke, let's see 5 player berkumpul. Baloyski memberikan Magic Love Beam, tapi Cyclone Eagle ditabrakin paling ternyata oleh pemain dari Epic Brand. Baloyski berhasil dihancurkan, Raging Sandstorm dikeluarkan pula. Menjadi serangan balasan begitu mengerikan. Bahkan sekarang Black Dragon mau gak mau harus dikeluarkan pula. Look-nya masuk ke dalam satu base utama yang dia miliki untuk regen SP yang dia punya. Tapi coba lihat 5 player yang miliki oleh Epic Brand. Mereka sudah parkir duluan. Mereka menjadi tuan tanah, tepat berada di tanah dari Geekfam itu sendiri. KLTZ terjepit sebentar tapi tidak memberikan impact apapun. Untuk Pio-nya sendiri mulai maju ke bagian depan mencoba untuk bisa menghantarkan damage Sapula. Lordnya bergerak masuk lewat tengah, tidak ada Baloyski, masih ada 10 detik lagi. Super Marco udah punya Windtalker. Sebentar Markinya sekarang akan kita break, berbeda dan Dele langsung dikeluarkan Cadera yang berhasil dihancurkan dan sekarang menjadi satu momentum yang bisa membuat pemain dari Epic Brand 3-1 dan mereka berangkat menuju ke bracket selanjutnya. Yap, menjadi upper bracket finalist yang kedua setelah Onyx yang sudah mendapatkan di match sebelumnya. Namun perjuangan dari Geekfam belum berakhir. Mereka masih punya nyawa di lower bracket. Dan di lower bracket nanti pun Nile itu sudah bisa bermain. Yap. Walaupun lawannya Blacklist ya. Blacklist. Blacklist. Mau gimana lagi? Lagi dan lagi, Blacklist ingin mencoba mempertahankan sekali lagi. Tapi keadaan memaksa untuk mereka berhenti gitu loh. Gak bisa melakukan banyak hal hingga membuat Epic Brand itu serangan balasannya cepet banget. Wah, itu tadi tiba-tiba dibuka ya. Circling Eagle yang Kaget dibuka. aku mas. Habis selesai Lordnya. Yang dikira cuma pancingan kan bisa gitu. Pancingan. Ditabrak langsung dan bahkan ada yang ikut dengan Circling Eagle-nya. Yap. Jadi buat teman-teman semua di kolom komen juga yang ngomong pulang, tolong sebelum nge-head pahamin dulu format turnamennya. Oke, daripada malu sendiri, oke? Mereka akan turun ke lower bracket. Jadi untuk sekarang kita akan dengar dulu bagaimana interview yang terjadi di Filipina.
TZ, speaking of, Kyle, how's your finger? How's your finger? How is that? Okay lang po. Did you expect Marky to out-retry you? Opo. Kasi dati Yes? jungle po si Marky. So expect ko na kaya niya po ako sabayan sa pag-retry. Yes, you expected him, Yes, that po. he's able to go head-to-head with you in retry. Actually, you know what? Oh, actually, I want to hear you say, what did you think about his performance as a jungler? They were rating it themselves yesterday. What about you? Kung nabatak po siya mag-jungle, nasa top jungle din po siya ngayon. Oh, wow. He's saying that maybe if he was able to practice more as a jungler, then he would be one of the top junglers now, especially according to his performance. Now, you know, a lot of people expected you guys to win. In fact, they expected a sweep. Did you think that Geek was actually gonna steal a game away from you guys? Opo, kasi ano eh. Yes? Yes. Kasi nirespeto pa rin namin sila as a team eh. Nandun pa rin naman yung chemistry nila eh. 4 pa rin yung naglalaro, isa lang naman yung nawala eh. So nirespeto talaga namin sila. Tapos niisip namin na anything can go. Yes, they weren't surprised that Geek was able to win because they know how good they are and only one player was gone. So they knew that they were gonna do well. Now, because of this win with Geek Fam, the much anticipated match between AP Brand and Onyx are about to unfold. Now, in an interview, Coach Brand was saying that you guys are not really feeling the pressure. Can you elaborate more on that? Hindi na namin iniisip yung kung sino yung kalaban eh. Naka-focus lang kami sa sarili namin. Lalo na kung sobrang dominating ng kalaban, hindi na namin iniisip yung mga pangalan nila, kung anong team yun. Focus lang talaga kami sa sarili namin. They're not really thinking about their opponent. They're just focusing on what they can do. And that's why they're not really feeling any pressure. Now, let's make a prediction, okay? Prediction. Best of 5. If we can predict best of 5. Actually, I want to hear from, starting with Super Marco. Best of 5 against Onyx. What's your prediction? 3-2. 3-2. Oh, all the way to game 5. Kaltizi. 3-2. Di ko po alam kung sino. 3-2, but you don't know who. Okay, Flap. 3-0 AP Bren. Wow! Confident! Confident! Few, how about you? 3-2, kahit sino. 3-2, anybody? Oh, good. 3-2. 3-2. Same. Same. Anybody. Anybody. Oh, okay. So right now it's only Flap. Same. Anybody. Anybody. Oh, okay. So right now it's only Flap. Whose final message to the fans? You guys are gonna take a 2-day break. Thank you sa mga pumunta at manood sa laban namin dito sa Geek Fam. Hoping to see you soon sa Onyx naman. Thank you very much. He's thanking everyone who supported them to watch them fight against Geek Fam, and they're hoping to see you soon in the fight against the Sky Kings Onyx. All right, everybody, once again, give AP Brand a big round of applause. And we're gonna break that game down for you. So we're gonna head back to the casters all over the world. Casters, faster. Masuk. Masuk. Tadi kan Miss Mara kan terus Nah, kita terus. Sudah loh, Oh, jadi sudah ini Mau ke bawah, ke bawah. adu ilmu jadi pulang. Jadi pencak silat kok lihat-lihat. Ntar kamu jadi yulung beneran loh. Terbang lalu berubah dia. Yul. Tapi ya tidak apa. Baik teman-teman, ya Terima masih kasih. ada lower bracket. Mhm. Geek sudah berjuang semaksimal mungkin tadi, mudah-mudahan ya. Tadi pun menjadi satu hal yang bisa dievaluasi besar-besaran untuk Geek hingga nantinya di saat mereka melawan Blacklist, dan di saat melawan Blacklist nanti Nile udah bisa bermain. Betul. Yap, itu Mereka dia. bisa memberikan sebuah permainan begitu baik lagi. Oke. Tapi ya tidak apa ya, ada Ya. lower bracket, belum tereliminasi teman-teman. Betul. Tapi ini dia yang terjadi, tidak apa. 3-1 hasil 3-1. akhirnya ya. Masih MVP ada nih. lower dan MVP akan jatuh kepada Ogwen lagi, Matilda Airlines. Oh, Gwen lagi ya. Aduh. Yang jelas nanti di saat melawan Blacklist, apabila mungkin Marky bermain dan balik ke dalam landing ataupun ke god lane-nya,
Jangan sampai salah malah bawa retri. Bener. Double red. Atau jangan-jangan Akai Gold Lane. Nggak gitu. Enggak ya, sorry. Ya. Tapi Okuen memang tetap ya dengan Matilda damage. Flash of the Oasis Enchanted, Blood Wings juga punya sekarang. Dan dia masih respect dengan satu Dreadnought Armor yang dibayar Antikuras mungkin. Yang bisa di-beat lawan dia karena memang dia ditargetkan selalu dengan Bruno. Dan mari kita lihat untuk highlight kita, game yang keempat tadi ya. Ini dia highlightnya. Ya, game yang cukup bisa kita bilang one-sided juga ya. Karena setiap kali ada team fight yang terjadi, ini Epic Brand mereka selalu bisa menangin team fight-nya loh. Jarang sekali kita melihat mereka kalah di team fight-nya dan semasa mereka menang team fight, mereka juga berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain. Dan tadi kita sempat ngeliat kan, ada satu yang didapetin di bottom lane, Cadera tadi, mereka all out di sana. Dan ternyata turtle-nya kecuri dengan Raging Sandstorm. Iya. Itu mahal banget ini dia, momen tercuri nih. Ini. Nah, ini bagus banget momentumnya. Karena ini adalah salah satu efek domino lagi kan. Rumputnya Betul. udah gak kepegang, Nah, mereka ini bisa... yang paling serem nih. Dapat Lordnya baru selesai, KLTZ langsung terbang Circling Eagle. Kaget aku, Mas. Iya loh Mas. Itu baru kelar loh di sana loh. Iya. Gak istirahat dia. Uh-huh. Langsung Gak nabrak. istirahat. Langsung menang team fight. Ya, tapi emang mengerikan ya. Yang satu sangat-sangat tidak sayang-sayang sama ultinya Betul, betul. dari KLTZ. Iya. Yang satu sangat-sangat menyayangkan ulti gitu loh. Iya, itu benar-benar cepet banak tadi momennya. Begitu dia lompat, pas ratingnya selesai, Lord dah langsung ikut. Gak pakai lama ya. Gak istirahat deh. Ya gak disirahat ya. Gak ada jedanya ini. Tolong. Terus-terusan di team fight-nya. Gue suka kaget sama diksi-diksi lu. Oke, dari turtle-nya masih dengan 2-1, tapi Lord-nya ini selalu bisa dimenangkan oleh AP Brand. Mereka cukup galak tadi dan bahkan Matilda yang selalu dibawakan ya dari setiap game membuat ini menjadi salah satu hero power. Yep. Hero pegangan untuk AP Brand. Dan kita belum melihat bahkan dengan Flaptizi di sini. Flaptizi yang menurutku untuk hari ini bermain ya tidak seperti Flaptizi pada umumnya. Kemarin kita lihat kan Pakitonya dia meledak-meledak. Tapi tadi juga dengan item damage yang dibawakan oleh Flaptizi, Khalidnya dia, zoning dan bahkan tadi curian turtle-nya. Itu membuat efek domino dari AP Brand jauh lebih besar. Plus juga akhirnya apa yang dibawa sama Geek dengan adanya Angela dan juga Yuzong yang sangat-sangat mengandalkan heal dan juga lifesteal-nya, ini terpotong habis, terdiskon-diskon, apalagi lagi Banyak 12-12 kan. Diskon. Tuh, itu dengan adanya si Halberd, Dominance, Iya, dan bahkan emang ada Dominance. NOD, sorry. Iya, NOD. NOD sama si Halberd nih. Iya, Kalau Dominance, gak ada attack. betul. Kurang, ya. Jadi full damage mereka. Iya. Diambil oleh Super Marco. Super Marco, ini dia Super Marco. GPM tertinggi, Brody spam terus-terusan. Ya, tahun 4 memori. Itu gak ada stack juga dibuka sama dia tadi. Iya, Gak pakai pakai flicker. Flicker turn apart ya kan. Mungkin dia ada stuck dari ininya kali, bukan stuck lagi, ataupun Yang- pasif dari iya. pasifnya nyala kali. Bisa, mungkin. atau dia nembak skill satunya dulu kan Iya, bisa. mungkin ini akan cukup damage-nya. Hmm. Aku akan coba dan Iya. tidak cukup. Oke, gak jadi ya. Enggak, setidaknya saya sudah mencoba yang terbaik gitu ya. Tapi ya, itu jadi lebih ke bukan mau eksekusi, lebih ke Nakut-nakutin. teori ancaman Iya, gak sih? Karena kan tadi ada Nakut-nakutin. flanking juga kan, flanking di Iya. tempat lain atau ada positioning mereka yang emang jadinya offside. Yo wes, Ya, dan itu teman-teman yang menyambut. kita lihat bagaimana KLTZ dengan tim fight-nya tadi rapi banget. Selalu ada pengcoveran di belakang, Fredrin yang diambil game ketiga, game keempat ini sangat impactful. Dia selalu bisa nanganin garis depannya dan bahkan spam ultimate dia sini nih. Pressure Rate yang selalu dipakai mau HP-nya lagi penuh, Iya. HP lawan juga lagi penuh gak apa-apa. Iya, Pentung aja dulu. lagi baru mulai start Lord